Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di bulan suci Ramadan ini agar ibadah kita khusyuk dan juga bisa mencapai kemenangan di hari Idul Fitri nanti ya pemirsa. Nah, sudah menjelang berbuka puasa pemirsa, sore hari ini seperti biasa kami menemani Anda, menemani ngabuburit Anda sambil menunggu saat-saat berbuka puasa dengan kajian tajwid dan juga tafsir pemirsa. Di sini di Cirebon Mengaji membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu penyesalan di akhir bagi mereka yang enggan bersedekah, merujuk pada Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. Dan kumpul semua sore hari ini ya, ada qori-qoriah, adik-adik kita yang luar biasa, suaranya, lantunan ayat suci Al-Qur'annya sangat indah, merdu ya. Terima kasih sudah hadir di sini adik-adik semuanya. Dan juga pastinya kita ditemani oleh guru-guru yang selalu memberikan ilmunya untuk kita semua, tentunya ilmu yang bermanfaat, terus menyirami rohani kita agar lebih ibadah kita lebih khusyuk lagi di bulan suci Ramadan ini pemirsa. Dan langsung saja kita sapa, sudah ada di samping saya Kang Haji Muhaddis Rufai. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah, semangat. Semangat ya, menanti adzan maghrib. Baik, terima kasih Kang Hadi sudah hadir, dan di ujung sana sudah ada Kang Muhammad Jamaluddin, Kang Jamal. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam. Pengantin baru ini ya. Maaf jadi diumumin udah punya istri. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Puasa tetap ya? Ya tetap. Strong ya? Iya. Jangan tetap kuat. kendor ya. Oke, terima kasih Kang Jamal sudah hadir di sini dan tentunya akan memberikan ilmunya untuk kita semua. Kita akan kaji dulu surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11 pemirsa. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, dicari surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. Kita ngaji bareng-bareng dan nanti kita pelajari tajwidnya. Silakan Kang Hadis. Terima kasih Mbak Rida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik pemirsa RCTV Langkapadane, kita lanjutkan pembahasan tentang gharib Al-Quran menurut riwayat Imam Hafs. Gharib yang berikutnya adalah tashil. Tashil itu yaitu pengucapan bunyi hamzah di antara hamzah dengan alif. Jadi boleh dibilang baina-baina. Dengan tujuan untuk memudahkan, membacanya itu supaya mudah. Nah, di sini terdapat di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 44, yaitu pada kalimat a'jamiyun. Nah, ini seringkali dalam praktek membacanya itu tertukar dengan ibdal. Jadi ibdal hamzah. Jadi yang ditashilkan itu adalah hamzah kedua, bukan hamzah pertama. Jadi yang dibaca tashil adalah hamzah kedua. Kalau dibaca panjang maka nanti hukumnya namanya ibdal, bukan tashil. Hamzah pertama dibaca dengan jelas a. Yang kedua baru kemudian antaranya itu antara hamzah dengan alif. Jadi
A'jamiyun. A'jamiyun. Jadi bukan A'jamiyun. Kalau A'jamiyun berarti itu dibaca dengan ibdal. Nah, itu yang sering kali terjadi salah membaca dalam prakteknya. Kemudian yang kedua adalah hukum naql, yaitu memindahkan harokat kasroh pada huruf sukun sebelumnya. Nah, ini hanya ada satu, yaitu terdapat pada kalimat bisalismu dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya. Nah, ini perlu sekali dipraktekkan dan dilatih ya. Model-model gharib-gharib seperti ini, terutama kayak tafsir, ismam gitu ya. Karena memang sulit dalam prakteknya. Teorinya mudah, tetapi ketika praktek kemudian kebanyakan salah dalam praktek, sehingga itu nanti akan menyeberang pada riwayatnya imam lain. Begitu Mbak Rida ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting dan kemudian bisa nanti dipraktekkan di rumah untuk para pemirsa RCTV Langkah Padane. Terima Pastinya kasih. sangat penting sekali pemirsa, dan pastikan Anda sudah mencatatnya dan dipraktekkan nanti diulang-ulang di rumah. Pemirsa, tadi kita sudah mengkaji surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11 setelah baca bersama-sama, kemudian juga membahas tajwidnya. Berikutnya kita akan tafsirkan pemirsa. Tapi setelah kita berbuka puasa, kita ngemil-ngemil dulu sejenak. Sesaat lagi kami kembali, tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankannya pemirsa, sambil ngemil-ngemil, sambil santap buka puasa. Pastinya kita temani dengan kajian tafsir ya. Kalau tadi sudah tajwid, kali ini kita tafsirkan surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. Silakan Kang Jamal. Terima kasih Rita. Pemirsa RCTV Langkah Padane. Baik, akan saya jelaskan arti dari ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Muhaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jangan sampai anak dan harta, amwal, harta dan anak-anakmu itu membuat lalai, atau jangan sampai anak-anak dan hartamu itu melupakanmu untuk mengingat Allah. Membuat lalai ya. Jadi jangan sampai karena ketungkul, karena istighol, karena sibuk terlalu mengurus anak, mencari harta sampai kita lupa kepada Allah. Maksudnya begitu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, itu termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Kemudian belanjakanlah rizki yang telah Allah berikan kepadamu sebelum engkau mati. Min qabli ayyati ahadukumul maut, sebelum salah satu di antara kalian mati. Jadi jangan menunda-nunda infak, atau jangan menunda-nunda berzakat, jangan menunda-nunda berbuat baik lah intinya sebelum Anda mati. Karena fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Karena kata Allah, nanti orang-orang yang sering menunda-nunda amal itu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Kenapa engkau tunda? Kenapa tidak engkau tunda kira-kira? Tidak engkau tunda ajalku, ajal saya dalam waktu dekat. Fa asaddaq wa akum minal solihin, karena saya ingin bersedekah dan saya ingin menjadi orang-orang yang soleh.
Ini apologinya, kira-kira apologinya begitu. Jadi nanti orang-orang yang sering menunda amal soleh, sedekah dan lain-lain itu di akhirat akan merasa rugi dan meminta kepada Allah untuk menunda ajalnya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda ajal seseorang. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika ajal seseorang sudah datang, sedetik pun atau setengah detik pun tidak akan ditunda-tunda. Wallahu khabirum bima ta'malun, karena Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini? Yang pertama adalah kita harus menyeimbangkan antara kepentingan duniawiyah dan kepentingan ukhrawiyah, kepentingan akhirat. Ya. Ada salah satu makalah yang seringkali dituduh sebagai hadis. Misalnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Atau jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup abadi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Jadi seolah-olah engkau hidup abadi. Ya etos kerja untuk mencari harta itu ya harus kuat ya, harus etos kerjanya itu harus ada. Seolah-olah kita mengumpulkan harta itu untuk hidup 1000 tahun lagi atau untuk hidup selamanya. Tapi jangan lupa juga i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita akan mati besok. Jadi ini ada keseimbangan antara kepentingan ukhrawi dan kepentingan duniawiyah. Kemudian yang kedua adalah kita jangan menunda-nunda kebaikan, termasuk zakat dan sedekah. Ketika waktunya kita berzakat misalnya, zakat wajib, zakatul mal atau zakat fitrah, ya segerakan zakat itu. Jangan sampai kita menunda, misalnya tunggulah sampai uang kita banyak atau zakatnya kita kumpulkan, tidak begitu. Karena siapa tahu ajal kita sudah dekat. Jadi, karena dunia ini kan mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam yang akan dipanen di akhirat nanti. Jadi mazro'ah, tempat menanam ya. Ya ibaratnya sepetak sawah lah. Dunia ini sepetak sawah. Kita mau tanam kebaikan di sini, nanti ketika sudah waktunya kita panen, itu akan dipanen di akhirat nanti. Inna dunya mazro'atul akhirah. Kira-kira seperti itu. Baik. Ada yang mau bertanya? Baik, Iya. izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Pada zaman sekarang kan banyak aktivitas yang saya lakukan di dunia. Bagaimana biar aktivitasnya dapat, akhiratnya juga dapat Pak Ustadz? Iya. Begitu. Seimbang ya? Iya, Seimbang. biar seimbang. Iya. Ini pertanyaan bagus. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung niat. Jadi ada amal-amal tertentu yang kelihatannya duniawiyah tetapi bisa bernilai ukhrawi kalau didasarkan kepada niat. Itu innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Jadi tergantung niatnya. Kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya, kalau nggak salah ya. Fatasiru ya kira-kira rezaksinya. Jadi banyak sekali amal yang kelihatannya amal duniawiyah, tetapi karena niat didasari kepada niat yang baik, maka akan menjadi niat yang akan menjadi amal yang. Contohnya apa? Makan minum itu kan kulu washrobu. Dalam Al-Qur'annya kan perintah itu kan mubah lil ibahah. Makan dan minum itu ibahah, tidak sunnah. Tetapi kalau kita niatkan, makan kita niat untuk ibadah, kemudian tidur kita untuk ibadah juga agar kita sehat, stamina kita terjaga untuk beribadah kepada Allah, maka makan dan minum itu akan menjadi muaranya kepada niat. Jadi innamal a'malu binniyat itu. Innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, sudah jelas. Ada lagi yang mau tanya? Cukup ya.
Baik Kang Jamal, terima kasih penjelasannya, dan pemirsa kita sudah habis waktunya. Masih ada yang pengen saya tanyakan sih sebetulnya, tapi waktunya sudah habis pemirsa. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih adik-adik sudah hadir di sini semuanya, kori-kori Cirebon yang luar biasa ya. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Jamal, Iya, terima kasih. dan sampai jumpa kembali di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon besok ya. Tunggu kami menjelang buka puasa. Dan saya Rida Fairuz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh